Nah, terbukti kan waktu di tahun 2013, Pak, ya, pelatih timnas kita Indra Safri, Pak, bisa menjuarai Piala AFF U19 kalau nggak salah. Ngalahin Korea waktu itu ya. Bukan kan Korea, Pak. Final tuh Vietnam. Oh, lah Vietnam. Ya. Kalau nggak salah, Pak ya. Tadi saya baca beritanya sedikit. Nah, saya lihat, Pak, bagaimana Indra Safri ini bisa menjuarai, Pak, Piala AFF ini. Dia tuh bahkan belusukan, Pak, ke daerah-daerah untuk mencari bakat-bakat ya sepak bola dari anak-anak muda, khususnya di daerah-daerah, Pak. Dia nggak usah sampai belusukan ke Belanda. Cukup di Indonesia saja. Ya, di daerah-daerah di Indonesia. Dapat terus dibina gitu kan? Terus dibina. Akhirnya apa? Juara juga, Pak. Kita nggak kalah kok sama orang asing. Anak-anak bangsa kita asal diberikan kesempatan. Nah, pertanyaan saya, kita memberi kesempatan nggak kepada anak-anak bangsa sendiri? Iya, digembleng, dikasih waktu, dikasih ya banyak pelatihan-pelatihan dan sebagainya gitu kan? Benar, Pak. Bayangin ya, ini kalau saya pernah baca artikelnya, kurang lebih tuh Indra Safri, Pak, mengumpulkan para anak-anak yang berbakat ya di daerah-daerah Indonesia, terus dia kumpulkan, terus dia bina, dan akhirnya hasil pembinaan itu, Pak, mungkin waktunya juga nggak panjang, Pak. Tapi ternyata mereka nggak alasan, Pak, waktunya mepet. Bisa juga, Pak. Juara ya? Juara. Ya nggak usah ngomong inilah, kualifikasi Piala Dunia lah. Sekedar Piala AFF U19 aja kita jarang juara, Pak. Apalagi masuk ke kualifikasi juara dunia. Ya. Kan susah, Pak. Ya. Nah, terus kenapa kalau memang itu sudah terbukti pada tahun 2013, itu kan udah lebih dari 10 tahun yang lalu, Pak. Kurang lebih 12 tahun yang lalu. Nah, kenapa cara itu tidak dilakukan? Jadi sekarang 12 tahun kemudian kita udah hebat-hebat nih, Pak. Udah kenapa itu berhenti sampai situ? Ya, itu yang saya juga bingung, Pak, sebenarnya. Kenapa kok sampai awal yang baik itu tiba-tiba kayak berhenti di tengah jalan? Malah naturalisasi. Kalau boleh saya ini Pak yang menganalisa ya, kita menjadikan proyek sepak bola itu hanya sebagai suatu pencitraan, Pak. Atau mungkin di situ ada ladang uang kali, Pak ya. Akibatnya ya sudah, Pak. Proyek-proyek jangka panjang ini kurang diminati, Pak. Karena tidak ada hasil yang bisa langsung dilihat. Padahal bagaimana, Pak, kita bisa mengharapkan dunia persepak bolaan di Indonesia ini sukses di masa depan kalau kita tidak mau menjalani proses jangka panjang. Ya kan seperti di video kemarin, Pak, yang pernah kita buat, Pak, kontennya berkaitan dengan komentar Ahmad Dhani. Saya kan pernah bilang, sulit kita mengharapkan, Pak, Indonesia ini bisa berbicara di dunia internasional. Tapi kita tidak mau mencintai prosesnya. Kita hanya fokus terhadap hasilnya saja. Karena nggak ada, Pak, negara-negara di luar sana, Pak, yang mengikuti rekam jejak kita, Pak, dengan cara menaturalisasi. Mereka tuh lebih fokus terhadap pembinaan, Pak, dari usia sedini mungkin. Agar di masa depan, anak-anak yang sudah dibina ini, Pak, bisa menjadi pemain bola tingkat internasional, Pak, yang layak untuk membela timnas mereka di masa depan ya. Iya. Nah, jadi gini nih, ini walaupun lagi bulan puasa kan nggak boleh suzon. Iya. Tapi kita bicara masalah anggaran dan masalah memetik hasil tadi. Misalnya saya adalah seorang pengurus PSSI, di mana kalau misalnya juara sekarang ketika dalam masa pengurusan saya PSSI sepak bola juara, Indonesia juara misalnya, saya akan dapat bonus dan sebagainya. Kalau saya melakukan pembibitan yang masih kecil itu, nanti memetik hasilnya baru 10 tahun lagi, mungkin saya udah nggak di PSSI lagi. Ya, nah, itu kan Pak yang tadi saya sebut. Apakah ini hanya sekedar ladang uang, ya?
Karena sesuatu itu tergantung niatnya, Pak. Apa nih niat kita untuk dunia sepak bola? Ya, khususnya di negeri kita. Apakah kita hanya memikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri? Apa kita berpikir lebih besar untuk kemajuan negeri ini, terutama di dunia sepak bolanya? Kalau kita hanya untuk memikirkan diri sendiri, ya pasti hasilnya ya kurang lebih ya kayak begini lah, Pak. Sulit kita bisa berbicara di dunia internasional, Pak. Bayangkan ya, saya pernah dengar waktu itu ada seorang pemerhati dunia sepak bola juga, Pak. Brazil kan dikenal itu dengan negara yang mohon maaf, Pak ya, kurang lebih tuh mirip kayak Indonesia, Pak. Banyak korupsi gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi khususnya di dunia sepak bola di Brazil, hal ini nggak berlaku, Pak. Karena Ya. sering juara. Nggak berlaku. Pokoknya untuk dunia sepak bola di Brazil, nggak ada tuh, Pak, istilahnya korupsi-korupsian. Sogok-sogok pemain, apa namanya? Karena sogok apa? pelatih. Karena mereka tahu kalau terjadi hal yang seperti ini, sulit, Pak. Dunia sepak bola di Brazil ini bisa berprestasi, apalagi tingkat dunia. Karena masyarakat Brazil, Pak, itu bisa menurunkan presidennya, Pak. Kalau sampai nggak juara Piala Dunia, Pak. Bayangin aja, Pak, saya juga ada teman saya cerita gitu. Pak Abi kenal kan Pele? Pele tahu, main legendaris, Pak. Main legendaris tapi Brazil udah kan, tua Pak, ya? kan sekarang. Nah ini teman saya cerita. Jadi suatu saat Pele sedang naik taksi nih, Pak. Iya. Ya. Nah, pas dalam keadaan ini macet ya, ketika dia berada di dalam taksi, Pak. Ada begal, Pak, yang masuk ke dalam taksinya Pele. Dia nggak tahu Pele itu penumpang taksi tersebut. Nah, si begal ini pengen ngerampok si supir taksi ya. dan si penumpangnya. Nah, ternyata waktu pas dia udah terlanjur di dalam mobil taksi itu, Pak, dia kaget, dia ngeliat Pele, Pak. Terus apa, Pak, yang dilakukan oleh si pembegal itu, Pak? Malah dia minta maaf. Telah mengganggu perjalanannya Pele. Bayangin, Pak. Jadi saking betapa diagung-agungkannya seorang pemain sepak bola gitu kan. Dia anggap kayak pahlawan nasional, Pak. Jadi pemerintah Brazil tahu, Pak, kalau mereka bermain-main ya dengan dunia sepak bola di Brazil, taruhannya tuh bisa Pak. Jabatan dan nyawa mereka, Pak. Nah ini kan, Pak, yang akhirnya membuat prestasi sepak bola di Brazil itu tingkat dunia, Pak. Karena dilakukan secara serius. Serius, dan semua orang dukungan dari masyarakat maupun juga. Iya. Nah, di sini kan kita seharusnya belajar, Pak. Nggak ada cara yang instan. Nah, makanya kan saya bingung gitu. Ya saya suka senyum-senyum sendiri, Pak, kalau ngelihat timnas Indonesia ya bermain dengan timnas lain. Ini kok kayak begini gitu. Baru kemarin tuh Ahmad Dhani nyindir ya, timnas Indonesia kok lebih banyak ras bulenya. Dia kena hujatan kan, Pak, dari netizen. Saya juga nggak tahu, Pak, yang netizen yang asli apa buzzer. Terbukti kan omongannya dia. Ya, timnas kita dibantai, Pak, 5-1 sama Australia. Terus ada lagi alasan kenapa kita kalah. Karena persiapannya lah mepet lah. Karena kurang koordinasi lah antara pelatih baru dengan pemainnya. Nanti kita mau bikin excuse apa lagi, Pak? Ya kalah terus ya excuse. Kalau kalah terus ya pasti excuse terus. Nah itu, Pak. Ini yang kadang, Pak, budaya malu, Pak, di negeri kita ini sangat minim. Ini yang saya takutkan. Kalau semua cabang olahraga, Pak, kita lakukan hal yang demikian ini, kapan, Pak, kita punya banyak medali Olimpiade, Pak? Susah. Ya masa sih Indonesia tuh kayak juara medali Olimpiade seperti apa, Pak ya? Seperti kita mendapatkan sesuatu hal yang sangat ajaib gitu, Pak. Kayak nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Padahal sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa banget, Pak. Ya. Ajaib ini kan sebenarnya kata majas lagi, Pak. Ya. Karena saking jarangnya. Nah itu,